Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama melakukan dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak jarang mendapat cacian dari sejumlah orang yang menganggapnya dusta dan membuat fitnah. Namun pada akhirnya, mereka yang mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhir tragis. Berikut ini adalah 3 kisah para pencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ujungnya berakhir tragis. 2 sejoli yang tubuhnya busuk hingga bernanah. Nama Abu Lahab tak asing dalam khazanah Islam. Dia adalah paman Nabi Muhammad, putra dari Abdul Muthalib. Ayah Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ia memiliki beberapa saudara laki-laki, salah satunya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kenapa disebut Abu Lahab? Konon karena mukanya selalu memerah seperti terbakar, tampak seperti orang yang marah. Berbeda dari paman Nabi lainnya, misalnya Hamzah atau Abu Talib yang begitu membela Nabi. Abu Lahab justru sebaliknya sangat memusuhinya. Istri Abu Lahab bernama Arwah bin Harb bin Umayyah. Ia juga merupakan salah satu penentang kuat bagi Nabi Muhammad SAW. Nama populernya adalah Ummu Jamil. Dia putri dari Hab, pemimpin besar suku Quraisy. Tak berbeda dengan suaminya, istrinya juga dikenal bengis kepada Nabi Muhammad SAW. Berbagai aksi jahat dia lakukan demi menggagalkan dakwah Nabi Muhammad. Dan dia menjadi rintangan yang berat karena masih terhitung keluarga dengan hubungan darah paling dekat. Kala itu orang kafir mulai memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu turun, saat itu Nabi SAW berdakwah dan mengajak orang-orang kala itu meninggalkan berhala. Namun dakwahnya mendapat penolakan dari banyak orang termasuk Abu Lahab dan istrinya. Pasangan ini mendukung perlawanan dan membantu menyakiti Nabi SAW. Tak cuma itu, Ummu Jamil mendesak putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan putri Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Utaibah menikahi putri Nabi bernama Ummu Kulsum, sedangkan Utbah menikahi Ruqayyah. Ummu Jamil juga sempat mengambil batu dan melemparkan ke arah Nabi. Jejak kejahatan Abu Lahab dan istrinya sampai diabadikan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Lahab atau api yang bergejolak. Abu Lahab mati sebagai kafir dan masuk neraka. Begitu pula dengan istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Lahab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya. Dia adalah pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Disampaikan bahwa Abu Lahab meninggal setelah peristiwa Perang Badar, di mana dia terjangkit penyakit yang tidak diketahui jenisnya. Namun Abu Lahab sendiri meyakini dia menderita bisul di perut atau juga kolera. Penyakit yang dideritanya menimbulkan bau tak sedap yang membuat siapapun enggan mendekatinya. Bahkan ketika sudah meninggal, dia dikubur hanya dengan batu tanpa ada yang mendekatinya. Sedangkan istrinya Ummul Jamil mati saat duduk di atas batu di padang pasir, dengan kalung di lehernya. Kalung tersebut dia berjanji menggunakan kalung itu didonasikan untuk menentang Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mengambil ajalnya tanpa maksudnya terwujud. Jenazah ditolak bumi karena dusta. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih dari hadis Anas tentang kisah penghina Nabi Muhammad SAW lainnya. Anas berkata, "Dahulu ada di antara kami seorang laki-laki dari Bani Najjar yang menyusul Nabi SAW. Lalu duduk kepadanya untuk menghafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan dia menulis untuk Rasulullah SAW.
Kemudian dia bergabung dengan orang Romawi, yaitu menjadi kafir dan mulai membuat-buat kebohongan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan Muhammad tidak mengetahui apa-apa dari Al-Quran. Sesungguhnya akulah yang menuliskan untuknya. Selang beberapa hari kemudian, Allah menimpakan bencana pada orang itu hingga kematiannya. Orang-orang Romawi menghendaki untuk menguburnya. Mereka menggali lubang kubur baginya. Keesokan harinya, bumi telah memuntahkan jasad orang itu ke permukaan. Orang-orang Romawi kembali menggali lubang kubur baginya yang lebih dalam. Namun bumi memuntahkannya lagi. Mereka lalu mengatakan ini adalah ulah Muhammad. Maka mereka membuat lubang kubur yang ketiga baginya dengan amat sangat dalam. Namun bumi memuntahkannya lagi. Maka mereka mengetahui bahwa perkara ini bukanlah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka meninggalkan mayitnya dengan telantar. Kemarahan anjing. Suatu ketika salah seorang penguasa Mongol menghendaki untuk masuk Kristen. Dia mengumpulkan banyak sekali manusia. Seorang uskup Nasrani datang untuk mengkristenkan penguasa itu. Uskup itu mulai mencela Nabi Muhammad SAW. Di tempat itu ada seekor anjing yang diikat. Anjing itu mulai menggonggong dan memutuskan talinya dan menyerang orang Nasrani tersebut. Maka orang-orang melindunginya dan mengeluarkan anjing itu dan kembali mengikatnya. Mereka mengatakan, anjing itu menyala kepadamu karena engkau mencela Muhammad. Kemudian uskup itu mengatakan, tidak, itu hanyalah seekor anjing seperti anjing-anjing yang lain. Ia menyala kepadaku dan kepada orang selainku. Kemudian mereka mengikat anjing itu lagi dan mengencangkan ikatannya. Uskup itu mulai mencela Nabi Muhammad SAW. Anjing itu menyala lagi dan memutuskan talinya. Kemudian menuju ke arah orang Nasrani tadi dan menggigit pada bagian lehernya. Sampai anjing itu membunuhnya. Maka masuk Islamlah semua orang yang ada di situ. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.